Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua teman-teman. Semoga terus dilancarkan rezekinya dan jangan lupa untuk selalu mendukung timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia. Nah, menyusul hasil buruk yang diperoleh timnas Indonesia saat melawan Cina di pertandingan terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin, PSSI ternyata sudah mengevaluasi hasil minor tersebut. Kalau berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bung Ropan di kanal YouTube-nya, Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir dan Shin Tae-yong ini sudah melakukan pertemuan dan berdiskusi. Tentu yang mereka diskusikan adalah salah satunya hasil minor yang diperoleh timnas Indonesia di kandang Cina dan juga hasil imbang yang diperoleh dari kandang Bahrain. Nah, selanjutnya teman-teman, timnas Indonesia akan melakoni laga kandang, laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi. Kita semua sepakat bahwa sebelum laga melawan Jepang dan Arab Saudi memang pelatih timnas kita ini harus dilakukan evaluasi demi perbaikan di laga berikutnya. Mengenai hasil diskusi dengan pelatih Shin Tae-yong yang oleh Bung Ropan disebutkan sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, memang tidak dipublish apa saja yang dibicarakan, tapi yang jelas Ketua Umum PSSI itu sudah memberikan peringatan keras kepada pelatih Shin Tae-yong agar mematangkan taktik dan strategi untuk pertandingan berikutnya. Tidak boleh selalu melakukan eksperimen, karena 6 pertandingan ke depan itu adalah pertandingan penting dan harus dimaksimalkan dengan baik agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Peringatan keras Pak Erick Thohir itu disampaikan melalui rilis resmi PSSI pada hari Jumat kemarin tanggal 25 Oktober. Peringatan keras Pak Erick Thohir kepada pelatih Shin Tae-yong ini saya kira bisa kita benarkan. Pertama, sangat jelas, kemarin kita kalah dari Cina dengan starting line up yang menurut saya sangat mengagetkan. Bikin kita terkejut. Berubah banyak dari yang diturunkan saat melawan Bahrain. Lalu yang terakhir ujungnya kita kalah dari negara yang menjadi target kemenangan kita gitu. Kekalahan membuat publik, masyarakat itu ramai mengkritik pelatih Shin Tae-yong yang tidak hati-hati dalam memilih starting line up. Shin Tae-yong melakukan eksperimen, uji coba pemain dan formasi atau taktik di waktu yang tidak tepat menurut saya. Seharusnya Shin Tae-yong mengejar poin dulu gitu. Baru kemudian kalau dikira sudah aman, maka disitulah waktu yang tepat untuk melakukan perombakan atau eksperimen. Kalau menang sih tidak apa-apa gitu ya. Tapi ini kan faktanya kalah. Di saat kita membutuhkan kemenangan. Dan mungkin memang itulah pertaruhan Shin Tae-yong sebenarnya. Dia melakukan eksperimen dengan 2 konsekuensi, menang atau kalah. Ternyata hasilnya yang kedua, yaitu kalah. Dan karena kalah, maka lahirlah kritik publik terhadap hasil eksperimen yang dilakukan oleh Shin Tae-yong. Itulah alasan kedua kenapa menurut saya peringatan keras dari PSSI ke Shin Tae-yong itu dibenarkan. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merespons tingginya kritik keras publik terhadap Shin Tae-yong gitu. Bahkan tidak tanggung-tanggung dalam peringatan kerasnya ini, Pak Erick Thohir sampai menyinggung soal 2 pelatih di grup C yang dipecat gara-gara performa timnya yang buruk. 2 pelatih yang dimaksud oleh Pak Erick Thohir ini, dan kita semua tentu sudah tahu gitu, yaitu pelatih Australia, Graham Arnold, dan kemudian pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini. Hal ini jangan dilihat dari suka atau tidak suka, melainkan dari tingginya tuntutan negara terhadap para pelatih. PSSI itu sudah melakukan banyak hal untuk kemudian menaikkan performa timnas Indonesia, teman-teman. Terutama di putaran ketiga. Maka sisanya adalah bagaimana pelatih harus berusaha keras, bekerja keras agar timnas bisa bersaing di grup C begitu. Nah, kekalahan atas Cina ini sebenarnya semakin menyulitkan peluang timnas Indonesia untuk meraih posisi keempat. Jangankan lolos Piala Dunia, posisi keempat aja kita semakin sulit gitu. Yang perlu kita garis bawahi sebenarnya, yang disebut menyulitkan itu bukan berarti tertutup. Sulit berarti jalannya agak lebih terjal daripada sebelumnya. Agak lebih terjal ketimbang Indonesia menang. Dimana kalau menang atas
Cina kemarin, maka itu akan membuat peluang kita menjadi lebih besar. Tapi ya sudah gitu ya, mau bagaimana lagi gitu. Pertandingannya sudah selesai dan timnas Indonesia kalah. Sekarang tinggal bagaimana kita menatap ke depan, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk kemudian melakoni pertandingan-pertandingan penting di depan, yaitu di matchday berikutnya. Itulah kenapa Ketua PSSI harus memperingatkan Shin Tae-yong agar lebih matang mempersiapkan taktik dan strategi. Saya sih sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir bahwa pelatih seharusnya mempertahankan stabilitas tim. Sebenarnya di 3 laga awal sebelum melawan Cina, timnas Indonesia itu sudah stabil. Buktinya di 3 laga awal tersebut timnas berhasil meraih hasil imbang. Meskipun itu tidak bisa kita sebut sebagai keberhasilan, tapi paling tidak timnas tidak kalah gitu. Itu sudah lebih baik daripada kalah. Karena kalau kalah kita tidak akan memperoleh nilai 1 poin pun. Nah, di 3 laga awal itu sudah stabil dan seharusnya itu yang ditingkatkan di laga keempat. Nah, untuk meningkatkan level itu bukan berarti harus merubah langsung sekaligus para pemainnya, tapi tetap gunakan pemain yang sudah ada, pemain yang sama dengan laga sebelumnya, dengan pelan-pelan memasukkan pemain baru untuk melihat apakah ada progres atau tidak. Kalau kita merubah tim yang sudah tampil stabil dengan pemain baru di laga berikutnya, ya pilihannya 2 gitu, menang atau kalah. Karena itu pertaruhan, seperti judi jadinya. Ketika pemain dan permainan sudah semakin stabil, maka PR berikutnya adalah taktik. Kata Pak Erick Thohir, stabilitas yang mulai terbangun itu mestinya dipertahankan. Sehingga saat main berikutnya, taktik sudah siap dan matang. Nah, sebagai seorang pelatih, tentu saja menurut saya Shin Tae-yong, bagaimana harus meramu tim dan memasang taktik itu sudah tahu. PSSI sebagai organisasi di luar kepelatihan memang tidak boleh ikut campur atau melakukan intervensi. PSSI hanya memiliki hak untuk kemudian melakukan evaluasi ketika taktik tersebut, ketika permainan tersebut selesai. Apalagi memang Shin Tae-yong ini sangat profesional dalam melatih begitu. Tidak ada tuh titip-menitip pemain, apalagi intervensi soal taktik, soal komposisi pemain, tidak ada di masanya Shin Tae-yong. Profesional. Itu semua adalah haknya untuk melatih. Dia punya hak untuk menentukan siapa pemainnya, bagaimana komposisinya, bagaimana strateginya. Itu semua adalah keputusan tim pelatih begitu. Tidak ada intervensi dari orang lain, dari orang luar. Itu yang kita harus acungi jempol. Tapi ketika misalnya ya melakukan kekeliruan mulai dari komposisi pemain hingga taktik, maka ya publik harus mengkritik dan itu yang sudah dilakukan oleh publik. Dan PSSI selaku organisasi sepak bola yang ada di Indonesia sudah memberikan kritik dan peringatan keras terhadap Shin Tae-yong, bahkan menyinggung-nyinggung soal pemecatan pelatih di tim yang lain, maksudnya di negara-negara yang lain. Yang ketika tim hasilnya buruk, ya pelatih harus menerima konsekuensinya, ya dipecat gitu, diganti. Roberto Mancini di Arab Saudi diganti, Graham Arnold ya mengundurkan diri begitu. Ini konsekuensi dari bukan ketidakbecusan, mungkin karena kekeliruan kecil yang kemudian mengakibatkan hal fatal pada raihan hasil tim gitu. Maka oleh sebab itu Shin Tae-yong harus memikirkan secara matang dengan para staf kepelatihannya taktik yang matang untuk diterapkan. Apalagi di bulan November nanti timnas Indonesia itu akan menjamu tim sekelas Jepang dan Arab Saudi. Jepang itu tetaplah Jepang, salah satu tim terkuat di Asia dengan kombinasi pemain yang bagus dan kondisi fisik yang menurut saya sangat prima. Para pemain Jepang, kalau kita lihat-lihat gitu ya, itu seperti tidak ada capeknya sama sekali. Bahkan meskipun mereka harus berlari sepanjang 90 menit, itu terlihat tidak ada capeknya. Menurut saya tidak akan ada yang berubah dari Jepang, meskipun sejauh ini Jepang ini sudah kokoh di puncak klasemen. Jepang tetap akan mengincar kemenangan ketika menghadapi Indonesia, bahkan mungkin tetap akan mempertahankan statusnya sebagai tim yang paling produktif di grup C. Yaitu misalnya ketika menang 7-0 atas Cina dan kemudian 5-0 atas Bahrain. Jepang itu akan
tetap dengan modenya sebagai tim kuat dan produktif. Sementara Indonesia menurut saya harus menyiapkan komposisi pemain terbaik dan taktik yang tepat untuk menangkal setiap serangan Jepang. Bahkan kalau bisa gitu ya, ini kalau bisa dan harus diusahakan gitu, kita harus menciptakan gol dengan terus berjuang agar gawang kita tetap tidak kebobolan seperti saat menjamu Australia. Sementara itu, kalau Arab Saudi, saya kira tim ini akan sedikit berubah karena pelatihnya sudah bukan Roberto Mancini. Arab Saudi bisa, ya mungkin aja bisa lebih mengerikan, tetap seperti saat kita ketemu di pertandingan pertama, atau jauh lebih buruk di tangan pelatih yang baru. Meskipun begitu teman-teman, kita tidak bisa berharap bahwa Arab Saudi akan tampil lebih buruk daripada saat dipegang oleh Roberto Mancini. Kita tetap harus bergantung kepada kekuatan kita sendiri untuk kemudian mempertajam lini depan dan memperkokoh lini belakang. Oleh karena itu, Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala itu harus memilih komposisi pemain yang tepat, yang terbaik, dan taktik yang tepat juga. Ingat, di 2 pertandingan nanti Indonesia harus mendapatkan poin. Entah itu 4 poin dari 2 laga atau 6 poin dari 2 laga tersebut. Untuk memperoleh 6 poin dari 2 laga kandang nanti memang akan menjadi misi yang sangat sulit. Tetapi bukan sesuatu yang mustahil untuk kemudian dilakukan. Itulah sebabnya Shin Tae-yong harus memikirkan taktik dan starting line up terbaik jika tidak ingin menjadi bulanan kritik publik atau bahkan mungkin menghadapi ancaman pemecatan begitu. Cukuplah dia dikritik saat kalah melawan Cina dan itu harus diperbaiki nanti ketika menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Jadi itu menurut saya penekanannya, itu menurut saya esensi dari peringatan keras yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, bahwa Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia harus menyiapkan strategi dan taktik yang matang, mempertahankan stabilitas tim, agar taktiknya bisa berjalan sesuai harapan, bukan merubah tim yang sudah ada dengan memasukkan pemain baru yang belum pernah main bahkan, dengan berharap secara ajaib menciptakan kemenangan gitu. Tidak bisa. Tim yang sudah stabil itu dipertahankan lalu kemudian ya bolong-bolongnya ditambal begitu dengan pemain yang ada di bangku cadangan, bukan malah mencadangkan pemain yang sudah stabil penampilannya dan tidak pernah diturunkan begitu. Saya kira itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, dan saran, serta masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.